Nah kita sudah kedatangan Mas Lukas Aditya selaku redaktur Tik Sport. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore Afif Farhan, selamat sore Eiza. Selamat sore. Enggak jadi nih, pindah sini. Oh iya, tadi katanya mau Eiza narasumbernya. Aku. Gua sama Lukas wawancara kan. Kamu yang wawancara aku sama Mas Lukas dari Detik Sports. Tentu aku juga butuh bantuan ya. Iya, pastilah. Tenang aja, it's okay. Iya. Jadi emang dunia sepak bola saat ini ini kita lagi bursa transfer musim panas. Betul. Jadi di bola itu ada transfer musim panas, transfer musim dingin. Ya kan. Nah, kalau musim panas ini dari tanggal berapa, Pak? 1 Agustus. Dari kemarin sih sebenarnya akhir musim sampai nanti awal musim. Awal September. Ya, awal September. Jadi ini waktunya tinggal 1 bulan lagi. Iya, buat jual beli pemain. Wow, biaya transfer 2.500 kalau BFest ya. Iya, pakai BFest. Kalau beda rekening, tapi kalau beda transfernya 3 triliun. Gak apa-apa, tetap 6.000 ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa 3 triliun sama 6.000 rupiah. Iya, 6,5. Iya, rupiah juga ya. Pak, kita masuk ke ini dulu nih, ke Arsenal nih. Dulu? Yang pertama nih, Za. Kalau mau tanya soal Arsenal, Za, silakan, Za. Arsenal ini kan selalu menjadi buah bibir. Ah, itu dia. Kan ada lagunya, Mata Indah Buah Bibir. Iya. Bola pingpong padahal. Padahal kita ini sepak bola ya. Dengan gocekan yang terjadi termasuk juga hadirnya Gyökeres. Apakah hadirnya Gyökeres ini memang menjadi jawaban selama ini dan akhirnya menjadi sebuah pembuktian juga ketika dia ditaruh di lini terdepan tuh capcus gitu. Oke. Gini ya Isa, kemarin kan Arsenal gak punya striker tengah ya, bahkan karena kehilangan Kai Havertz sampai dipaksa menjadi striker tengah, padahal dia sebenarnya bukan striker tengah. Nah ketika stoknya habis nih, mereka kemarin kehabisan bensin di perebutan gelar Liga Inggris dan itu udah terjadi 2 musim berturut ya. Nah karena itu kedatangan Gyökeres ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari masalah lini depan Arsenal. Nah masalahnya kalau nggak ada pelapis lagi, jadi gimana nanti kalau misalnya Gyökeres cedera? Sementara pemain Arsenal kan kemarin banyak yang cedera. Ini aja udah Gabriel Jesus dan Bukayo Saka ya kemarin. Trossard juga cedera. Nah itu yang menjadi masalah sih kedalaman skuad. Nah besok Arsenal juga tampil di 5 ajang kan. Liga Champions sama Liga Domestik ada 4. Liga Inggris, Piala FA, Carabao Cup 3. Ada 3. Nah itu yang menjadi tantangan buat Arteta. Gimana caranya agar bisa memanage menit bermain anak asuhnya agar bisa tampil optimal, gak kehabisan bensin lagi di pertengahan musim atau akhir musim. Tapi bisa dibilang berarti dia jadi tulang punggung apa tuh maksudnya? Someone to rely on dengan posisinya, dengan masuknya dia juga gitu. Ya nggak tahu juga kan nanti Gabriel Jesus pulih. Katanya mau dijual juga Pak Dan katanya mau dijual. Nah, ini baru baru masukin Gyökeres tapi ya setelah mau dijual. Tuker tambah. Bisa. Gitu ya, jauh dekat 2.000. Mahal loh, 73 juta euro sudah termasuk bonus untuk membuat Gyökeres ini masuk ke The Gunners. Biasa 1 triliunan lah. Tapi Pak, apakah Gyökeres sebenarnya kan dia sebelumnya sempat di Brighton kan sama Coventry kan di Inggris. Dan dia di Sporting oke lah 2 musim terakhir oke. Tapi apakah bisa langsung nyetel atau dia masih butuh waktu untuk ya itu menjadi tantangannya kan. Semalam dia main kayaknya kan pas lawan yang Spurs ya. Tapi ya masih baru pertandingan pertama ya belum kelihatan. Nah itu sih yang menjadi tantangan, dia belum Premier League proven lah istilahnya. Nah karena itu secepat apa dia beradaptasi, ya besok ini tinggal 2 minggu ya Liga Inggris akan mulai. Dan pertandingan pertama langsung ketemu MU. Iya, Arsenal MU. Itu 17 Agustus jam 10:30. Jadi boleh begadang tuh. Kan 18.000. Oh iya, Yura Yunita udah pasti nonton tuh ya. Oh emang suaminya ya. Yura United ya. Lu mengerti apa yang Yura rasakan kan? Lumayan. Relate banget kan. Lumayan. Kita geser ke Liverpool Pak. Ke Liverpool ini kan Liverpool ini paling juga salah satu yang ini belanja kan, banyak belanja. Bahkan Isak juga katanya mau dibeli juga. Tapi Liverpool sudah ditinggal Luis Diaz. Apakah kehilangan Luis Diaz ini begitu berpengaruh atau mungkin dengan hadirnya Hugo Ekitike dengan yang tadi Isak mau masuk, apakah Liverpool lagi mulai pelan-pelan membangun lagi begitu Pak? Liverpool kan secara di atas kertas dengan 2 pemain ya di lini depan. Satu Diogo Jota yang meninggal dan satu Luis Diaz yang pergi ke Bayern Munich. Ya. Nah,
Ini kalau cuma datengin Ekitike masih kurang nih strikernya, barisan depannya ya, makanya Isak mau nggak mau harus didatengin dari Newcastle kan. Tapi ya itu harganya mahal banget sih kayaknya. 120 juta pound, 120 juta 2,6 triliun Zak. Wah. Beli orang loh Zak. Iya. Dan itu cuma untuk 1 musim kan? Mm-mm. Oh enggak, itu kontrak. Enggak, kontrak Oh. berapa musim? Biasanya Enam, tiga bisa lah. bisa 5 musim Bisa tergantung 5 musim. kesepakatan sih. Tergantung kesepakatan ya. Ya. Oh, wow. Nah, masalahnya lagi sebenarnya Liverpool itu butuh menguatkan posisi lain di back tengah kan. Back tengah kemarin mereka sama Milan kena serangan balik 4 kali gol semua kan. Yang di pramusim di Hong Kong. Nah, apalagi si Virgil van Dijk itu udah di atas 30 tahun. Nah, itu udah mulai kelihatan lah dia kepayahan kalau harus mengejar pemain-pemain cepat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh Arne Slot. Sementara Ibrahima Konate kabarnya akan dibeli oleh Madrid dan itu Madrid juga butuh banget. Nah, kalau misalnya Ibrahima Konate cabut ya Liverpool harus belanja pemain lagi di lini belakang gitu, dan itu dengan sisa waktu sebulan ini harus cepet sih semuanya. Guehi itu belum deal ya Pak? Mark Guehi yang dari Palace belum ya? Ya belum. Tapi Liverpool termasuk klub yang sering jual beli juga atau gimana nih dalam dunia transfer? Di musim ini anomali ya, karena memang dia beli banyak banget. Dan beli 6 pemain, 6-7 pemain dan udah habis 3 triliun. Banyak banget gak sih? Lumayan Zak. Tapi gak sebaik Chelsea. Chelsea lebih banyak Zak. Chelsea kiper 9, backnya 14, terus penyerangnya ada 17 apa berapa gitu, banyak banget. Chelsea bisa bikin startup, bukan tim lagi, bikin startup Gon. Bikin ini turnamen sendiri. Ya. Chelsea kan mereka. Kalau iring-iringan gak cukup tuh 2 bus. Wah iya lagi. Satu bis pariwisata yang gede. Iya. Berarti anomali gimana Pak Liverpool Pak? Sebelumnya jarang belanja berarti? Jarang belanja ya kan, si pemiliknya yang dari Amerika itu, Henry itu kan irit ya terkenalnya. Ya, dia setelah menjual Joao Coutinho itu kah pemicunya dia belanja-belanja dengan lumayan mahal lah. Iya, musim ini ya banyak banget. Tapi balik lagi juga soal Chelsea yang banyak belanja juga. Tapi kan jadinya worth it ketika kemarin menang Piala Dunia Antar Klub itu. Iya, worth jadi it kayak sih. cukup apa ya? Membuktikan lah. Membuktikan kalau kayak ya kepake kok gitu. Kedalaman squadnya kepake. Itu untungnya sih kalau punya squad gemuk ya. Jadi dia bisa itulah rotasi. untungnya kalau uangnya banyak gitu. Jadi bisa rotasi, kalau kita main di sini ini aja yang main. Itu tapi juga bisa membuat ruang ganti jadi panas sih loh. Kenapa dia yang didaftarin, kenapa aku nggak didaftarin gitu juga. Nah itu pintar-pintarnya pelatih untuk melakukan manajemen. Chelsea juga katanya masih mau beli apa ya? Iya. Garnacho sama Xavi Simon ya? Xavi Simon dan satu lagi back yang dari Jarel Hato. Dari Ajax. Dari Ajax itu masih 3 lagi. Kalau Garnacho kayaknya dilepas sih ke Chelsea karena memang ada di dalam daftar jual MU kan. MU masih harus jual 4 pemain lagi. Garnacho, Tyrell Malacia, Anthony, Jadon Sancho. Nah ini yang disebut toksis kemarin kan sama Luke Shaw. Bom squad ya. Dan ya MU kelihatan udah membaik sih di pramusim ini dengan pemain yang sama bahkan. Nanti kalau Benjamin Sesko masuk ya semoga lini depannya nggak sebapuk kemarin. Kemarin kan cuma 44 gol dalam 38 pertandingan yang akhirnya mereka finish ke-15. Jadi di awal musim langsung ketemu tuh ya Liverpool sama MU. Arsenal. Sorry. Di kandangnya Arsenal. MU MU Arsenal. 2.30. Seru. Lanjut, tapi mau balik lagi ke Liverpool gimana? Apa nanya lagi Liverpool? Kayaknya ada Reds banget ini. Iya. Walaupun aku blue ya sekarang ya. Tapi kan hatinya merah kalau dibuka ada bango di situ. Kan Liverpool bango. Masih Pak? Iya bango. Itu tuh binatang yang E-nya 3 ya? Hah? Sang bango Sang bango. Gitu aja kita mah. E-nya 3 aja lagi. Totalnya di Liverpool ini ada 5 pemain yang berstatus first team players. Pertanyaannya apa nih? Udah nih gimana buatnya sih total 5 pemain? Ini maksudnya ya? Gimana nih dengan adanya jumlah pemain yang cukup besar gitu ya, tapi yang musim lalu jadi tulang punggung timnya masing-masing kan baru dibeli nih. Apakah bakal langsung jadi skuad utama di Liverpool, Pak? Atau bahkan mereka nanti akan adu ego? Cerdas cermat sih. Mending cerdas cermat kalau satu tim kerjasama. Kalau itu dia. Gitu. Ya itu nanti
menjadi tugasnya Arne Slot gimana caranya untuk menaklukkan ruang ganti ya. Kalau misalnya ada pemain yang nggak puas ya gimana, kalau misalnya harus menepikan satu orang penjelasannya bagaimana. Nah itu yang menjadi kunci sih, nanti Arne Slot akan bagaimana di ruang ganti yang akan membuat Liverpool tampil bagus atau enggak gitu. Iya sih. Tapi ya kayaknya kalau mau salah nggak bakal digeser sih posisinya. Ya, Mungkin di tengah kali menarik Pak ya. di tengah ya karena Karena ada Wirtz itu kan. Florian Wirtz sama kayaknya bakal bentrok sama Szoboszlai. Szoboszlai ya, dan di belakang sih yang saya full back kanan sih siapa yang akan menjadi pengganti ya. Trent Alexander-Arnold itu akan menarik, dan Luis Diaz kan kemarin juga starter. Nah, siapa nih yang akan menjadi penggantinya? Apakah Hugo Ekitike akan langsung nyetel atau enggak? Atau yang Wirtz didorong ke kiri maju. Dan misalnya masih ada Gakpo ya, kalau di Gakpo itu juga masih ada. Pak kita ke La Liga Pak, nyebrang dikit nih. La Liga Real Madrid sepertinya udah selesai belanja ya. Masih nyari back tengah kan? Oh masih back tengah. Sama Barca itu kemarin Rashford dipinjam. Rashford ya. Apakah Rashford bisa bersinar Pak di Camp Nou? Karena kalau kata Jules Koundé sih Rashford tuh hari pertama udah senyum mulu kerjanya. Apalagi dia kemarin sempat main oke kan di pramusim kan. Pas lawan FC Seoul juga bagus kalau nggak salah. Nah Rashford ya sebenarnya dia pemain berkualitas sih. Di Inggris kan juga dulu langganan ya sebelum kemarin ngaco di MU. Yang mengganggu Rashford itu adalah di luar lapangan sebenarnya. Dia udah mulai nggak fokus kan kemarin di MU, party dan sebagainya itu. Jadi ya kalau dia bisa fokus untuk ke lapangan aja dan nggak terganggu banyak yang di luar lapangan, sepertinya dia akan mulai bisa nyetel sih. Apalagi di Barcelona dia dapat teman-teman setim yang ya kualitasnya nggak usah diragukan lagi kan. Di lini tengah ada Frenkie de Jong, ada Gavi, ada Pedri. Di depan ada Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres. Ya harusnya dia bisa sih main maksimal di sana. Walaupun mungkin nggak ada jaminan skot utama ya. Karena kan posisi dia Rafinha banget kan di kiri kan. Dan mungkin ya karena Barca juga ada di 3 kompetisi kan. Di Copa del Rey, La Liga dan Liga Champions. Nanti tinggal siapa aja yang paling fit pasti akan main. Oke. Kalau dari Italia Pak, Italia kayaknya adem anyem aja ya kalau misalnya bisa transfer. Iya kemarin Kevin De Bruyne doang lah ya. Itu juga gratis. Jack Grealish sih yang masih ditunggu apakah jadi jadi ke Napoli ya. Napoli atau enggak. Sama Modric. Oh iya Modric. Itu juga gratis Gun. Udah tua juga. Banyak kan tua di Italia. Kenapa gratis? Karena kontraknya habis ya. Kontraknya habis. Jadi kalau kontraknya habis dia udah free transfer. Klub gak dapet duit, dia gak dapet duit juga. Terus dia pro bono. Ya enggak. Nanti dia gabung ke tim, dapat kontrak lagi. Di kontrak digaji. Jadi pindahnya aja yang enggak Pindahnya. Gak ada biaya transfernya. Gak ada biaya transfer ya. Yang menarik si Dusan Vlahovic sih. Iya mau ke Milan katanya. Ya, katanya sekarang terbaru mau ke Milan. Kemarin kan mau dijadikan alat tukar Juventus untuk mendapatkan Jadon Sancho. Cuman ya itu masih belum juga terjadi. Tapi pasti ada kejutan ya. Pasti ada kejutan ya. Yang patut dinanti Como sebenarnya, mereka belanja kan kemarin ada yang belanja backnya Real Madrid iya dan si Jacob Ramos ya. Iya. Sama Velas yang dari Barcelona juga kan. Iya. Nah ini mereka sedang berusaha untuk mendatangkan Alvaro Morata dari Galatasaray. Padahal udah ada di Kompas. Nah itu nanti juga ada pemain muda lagi yang diincar pemain depan tapi dari La Liga. Nah ini yang menarik karena Como kan kemarin tim promosi. Sekarang kayaknya ambisinya lebih. Iya. Kemarin finish papan tengah lah dia. 10-an deh kalau 11 ya gitu. Nah itu yang menarik kita nantikan siapa lagi. Jay belum ada kabar lagi. Nah Bang Jay gimana Bang Jay? Kan kemarin diminatin Aston Villa sama Genoa. Bologna ya. Genoa juga kan. Nah kita tunggu aja, cuman 10 juta euro kan yang diminta oleh Venezia itu yang masih menjadi ganjalan sih. Kemahalan. Kalau Italia emang duitnya dikit-dikit dibanding sama Inggris. Inggris tuh sekali belanja 50 juta euro. Italia tuh kayak 10 juta euro tuh masih mikir gitu. Kalau nggak minjem dulu. Pinjem ke siapa? Pinjem ke klub lain. Dipinjemin. Jadi yang nggak dijual. On loan, pemainnya dipinjemin. Terus tadi kalau nggak salah Iza juga mau nanya soal timnas U23 ya. Masih greget ya Za? Parah. Setelah pertandingan terakhir kita bersama dengan Vietnam. Sedih banget ya Za ya. Enggak sih, aku kayak good job guys. Enggak good sih Za. Okay job. Well it's okay. Dinding pertahanannya tuh cukup tebal walaupun juga tetap terbobol. Keren banget. Tapi tentunya juga
juga harus ada evaluasi Evaluasi. gitu yang dilakukan juga. Apalagi sebetulnya takutnya tuh sebenarnya ini jumawa setelah pertandingan terakhir. Semifinal yang lawan Thailand. Pada saat semifinal, kemudian juga mungkin menganggap Vietnam ini ya sama-sama lah pernah menjuarai juga nih liga yang sama juga gitu. Nah, gimana nih? Kenapa bisa terjadi kesalahan kemarin? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa permainannya nggak berubah kan setelah dari Filipina, bahkan dari lawan Filipina di pertandingan kedua itu kita kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan yang menumpuk pemain belakang di depan gawang. Nah kita memang unggul possession sih, cuman sayangnya operan-operan kita itu di daerah permainan sendiri antara back. Jadi misalnya udah ke depan nggak sampai sepertiga akhir, bahkan baru tengah lapangan maju sedikit, bingung mau dioper kemana karena pemainnya statis. Jadi gelandangnya itu nggak yang melakukan pergerakan bola tanpa bola, akhirnya buntu, semuanya udah ditutup jalurnya, balik lagi ke belakang. Ya memang possessionnya rata-rata 70% lebih selama 5 pertandingan, tapi ya progresi passingnya nggak ada yang ke daerah pertahanan lawan. Itu yang menjadi PR besar sih buat kita, karena kemarin itu ya patut diakui kualitas pemainnya yang 11 pemain utama dan di bangku cadangan itu kualitasnya Tidak merata ya. gapnya besar sekali. Nah itu yang menjadi PR kita sebelum kualifikasi Piala Dunia kan. Ya, Piala Asia. Piala Asia 2026. Nah sementara di kualifikasi Piala Asia ini masyarakat Indonesia udah tinggi nih harapannya, karena kemarin kita sampai ke semifinal kan. Semifinal dan akhirnya finish keempat. Nah dengan pelatih baru Gerald Van den Berg kan harapannya kita juga bisa meraih prestasi yang sama meskipun tidak ada tiket ke Olimpiade, karena ini bukan sekaligus kualifikasi tiket ke Olimpiade. Nah besok harus dicari nih pemain tengahnya siapa ya, meskipun kemarin kita nggak full tim ya karena pemain-pemain yang masih bisa main di U23 seperti Marcelino, Ivar Jenner, Hubner dan Sturridge nggak main. Nah tapi kalau dibandingkan squad yang kemarin masih ada gap kualitas yang cukup jauh sih. Itu kualifikasi Piala Asia itu September ya Pak ya? September. Kita segrup sama Korea Korsel, Selatan, Macau sama Laos ya? Laos satu lagi ya. Dan itu nanti juara grup langsung ke putaran final, maksudnya langsung lolos. Dan nanti ada runner up ya Pak kalau nggak salah, 4 slot kalau nggak salah. Tapi balik soal timnas U23 Pak, bahkan kemarin ada yang bilang, maksudnya ya para pecinta sepak bola gitu, ini sebenarnya kita dikalahin Vietnam itu pakai taktik Sintayong loh, Za. Iya. Yang bertahan terus serangan balik gitu. Karena memang kemarin Vietnam tuh beneran mainnya di parkir bis banget gitu. Bis pariwisata lagi. Yang gede-gede. Iya. Apakah benar seperti itu Pak Lukas? Ya memang shape-nya kemarin permainan Vietnam memang seperti itu. Jadi ketika kita menyerang, dia membuat baris back yang 5 di depan gawang, 4 di tengah dan 1 orang doang yang di depan. Nah itu yang memang susah banget untuk ditembus oleh Indonesia karena memang benar-benar terorganisir. Dan memang Vietnam kemarin kan memang mengandalkan serangan balik kan lawan Indonesia dan cuma beberapa kali tapi berbahaya. Nah sialnya Indonesia ya itu detil kecilnya pas bola kedua di saat tendangan sudut corner. Itu lengah, jadi ya kita kalah. Nah Vietnam ini memang kemarin kita susah untuk menguasai bola, sekarang mereka lebih sabar. Dan pelatih Filipina itu benar bilang kalau Vietnam itu sabar untuk mencetak gol dan bisa memenangi pertandingan. Nah itu yang gak diperhatikan oleh Indonesia. Nah tapi Van den Berg juga sempat kesel juga kan kemarin. Saya juga bingung pemain-pemain saya kenapa suka mengoper bola di belakang itu yang nah kemarin pas latihan gimana, itu kan juga menjadi pertanyaan sebenarnya kan. Iya Terus sih. gimana kan kita berarti sama Garuda Muda? Ya, Piala Asia lah pengen Piala terdapat Asia. ini, kualifikasi kansnya Pak. Bisa lolos nggak kita? Ya kalau kita lawan Macau dan Laos sepertinya akan menang. Cuma ya kalau misalnya lawan Korea Selatan ini yang menjadi PR karena gimana pun juga Korea Selatan tim kuat kan. Nah kalau misalnya imbang ya kita harus menang lebih besar dari Korea di 2 pertandingan lainnya. Nah, Faktor bisa gol atau berarti enggak, itu iya. ya. Nah besok itu ada 1 pemain lagi yang bisa main untuk timnas U23 Oh kan, yang Mauro ada Silvestri ya. Maruzia. Penyerang itu ya Pak? Penyerang. Nah sebenarnya PR-nya itu bukan di lini depan, Tapi tapi di lini tengah. Arkan Fikri, Arkan Kakak,
Arkan Fikri, Tony Arkan Firmansyah, Tony Firmansyah. sama Robi Darwis. Nah, kita kurang di gelandang kreatif kan. Nah, memang kita mau memasang Erling Haaland pun, kalau gelandangnya nggak kreatif, ya kan nggak akan bisa mencetak gol karena ya Stuck ya. Dan kalau misalnya itu nggak dibenahi dan tidak menemukan pemain yang kredibel untuk menciptakan peluang, mengirimkan umpan-umpan yang tidak diduga pemain lawan dan pergerakan yang nggak kenal lelah untuk membuka ruang, ya sama aja gitu. Mau siapapun strikernya, mau Jens Raven, mau Hoki Caraka, mau Ramadan Sananta akan susah untuk membongkar pertahanan lawan. Terakhir Pak, ini soal SEA Games 2025. Ini kan pelatihnya kayaknya Indra Safri tunjuk ya? Iya, tapi masih belum pasti. Masih belum pasti ya? Kalau misalnya sampai Indra Safri lagi, apakah Coach IS bisa ngebawa pulang emas lagi Pak? Dengan timnas U22-nya? Kalau sekarang dengan Vietnam yang menunjukkan performa cukup baik kemarin, berat sih. Bahkan kita lawan Filipina aja kemarin kesusahan. Iya. Dan Filipina juga menunjukkan perkembangan yang bagus kan. Dengan banyak pemain keturunannya mereka yang main di Liga AS, yang di Jerman juga ada. Itu mereka menunjukkan proses yang bagus. Bahkan Indonesia aja gak bisa nyetak gol kalau lawan Filipina. Iya sih. Tapi peluang pasti ada kan peluang Pak? Pasti ada ya, itu pelangnya besar atau kecil itu iya. Cukup berat lah berarti cukup berat ya, apalagi Thailand kemarin kita juga kebobolan lebih dulu dan beruntung bisa mencetak gol balasan sama menang penalti ya. Nah itu yang menjadi PR sih sebenarnya. Apakah Indra Safri bisa, ya ada peluang, cuman besar atau kecil kita nggak tahu. Oke, siap. Tergantung nanti persiapannya gimana sih. Iya ya, menarik. Mepet. Berarti pertandingan terdekat untuk Indonesia. Akan ada Piala Kemerdekaan kan bulan ini, yang Piala U17 timnas U17 enggak timnas U17 yang sedang bersiap untuk ke Piala Dunia U17 tahun ini juga. Nah, nanti akan melawan Panama, Afrika Selatan, sama satu Brazil. Bukan. Bukan Brazil. Satu lagi lupa. Nah, itu udah ada 3 tim yang akan berpartisipasi. Salah satunya Afrika Selatan. Oke. Afrika Selatan itu yang akan menjadi lawan-lawan Indonesia ya. Semoga nanti kita bisa meraih hasil bagus lah. Kalau misalnya nggak meraih hasil bagus, kita mendapatkan gambaran kalau besok lawan tim-tim Piala Dunia itu akan seperti ini. Jadi kita bisa nggak kaget lah main di Qatar akhir tahun ini. Ya. Betul. Thank you Pak Lukas, kalau gitu ditunggu artikel-artikel lainnya lagi di Detik Sport Pak. Ya. Thank you.